Udah masih situ, masih situ, ntar kalau udah kesor-soran tuh pusing, hilang udah tahu tuh buang. Sekarang warokot. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit ta'arudi. Bermula ini fasal tentang masalah ta'arud atau kontradiksi. Iza ta'arada nutqani fala yakhlu imma ayyakuna amaini aw khasaini aw ihdahuma aman Ahaduhuma aman wal akharu khasan aw kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin. Apabila bertentangan dua dalil dari ucapan, maka tidaklah sunyi ada kalanya bahwasanya keduanya itu umum atau keduanya khusus, atau salah satu keduanya umum dan yang lain khusus, atau tiap-tiap satu daripada keduanya umum dari satu jalan dan khusus dari satu jalan. Iya, jadi sekarang kita akan membahas masalah ta'arud. Ta'arud artinya berlawanan. Ta'arud kan wazannya berarti tapaul. Saling. Jadi yang satu mengarodo yang lain. Jadi karena saling mengarad-arad, itu disebutnya ta'arud begitu. Jadi ada dua kaul yang sifatnya zonni, saling bertentangan. Misalkan nih di Bulughul Maram tuh ada kita baca tuh, man massa zakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh zakarnya di wudu, berarti kan nyentuh zakar batal wudunya. Tapi di hadis di atasnya apa sebelumnya tuh nggak apa-apa, karena dia itu cuman bud'atun minka, ya, zakar itu cuma anggota tubuh doang dari ente. Itu kan hadis berarti ta'arud di situ. Ini yang benar jadinya batal apa kagak? Yang benar kok nyentuh zakar nih batal wudu apa kagak? Mau pakai hadis ini batal, mau pakai hadis yang ini nggak batal. Nah ini kalau dalam kondisi kayak begini, apa yang perlu diambil langkahnya? Ya, ini mau diajarin nama ini, mau diajarin warokot. Apa yang perlu kita ambil langkah-langkahnya kalau kita nemu sesuatu yang kita lihat kontradiksi. Ya, baik itu Al-Quran maupun itu apa? Maupun itu hadis, gitu. Ya. Terus. Fa in kana amaini fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'u bi hamli kullin minhuma ala halin. Mithaluhu hadisu syarrus syuhudi allazi yashhadu qabla ay yustashhada wa hadisu khairus syuhudi allazi yashhadu qabla ay yustashhada. Maka jika keduanya itu umum, maka jika memungkinkan menjamak di antara keduanya, maka hendaklah dijamak dengan menghamalkan tiap-tiap daripada satu keduanya di atas keadaannya. Contohnya hadis sepaling buruk saksi yaitu orang yang bersaksi sebelum ia diminta jadi saksi. Dan hadis yang lain sepaling baik saksi adalah yang ia bersaksi sebelum bahwa ia diminta jadi saksi. Ya, jadi langkah pertama dia bilang di sini yang harus kita lakukan, jangan dilihat main kuat-kuatan dulu. Wah, hadisnya lebih kuat dari ini, jangan. Ya. Yang pertama yang kita lakuin apa? Fa'in amkanal jam'u bainahuma yujma'u. Kalau yang masih bertentangan itu masih bisa dikompromikan, kita jamak. Kita kompromiin. Artinya biar dua hadis yang kelihatannya bertentangan itu bisa kepake begitu. Nggak ada yang kita anggurin. Jadi jangan main, wah ini lebih kuat nih, tuh belakangan dah. Ya. Kalau masih bisa digabung, masih bisa dikompromikan, ambil langkah itu. Dijamak. Ya. Apa sih maksudnya dijamak? Bihamli kullin minhuma ala halin. Dengan menghamalkan tiap-tiap dari keduanya itu ala halin di atas suatu kondisi. Karena sesuatu yang kontradiksi nggak bisa dijamak. Nggak bisa dijamak. Makanya ini jangan dimaknain jamak tuh kita gabung. Nggak bisa, tuh kontradiksi. Tapi maksud dijamak di situ kita hamalkan. Ya kan di atas satu kondisi. Hadis ini berarti kondisinya lagi begini. Hadis yang ini kondisinya lagi begini. Digabungin nggak tuh? Nggak bisa. Sesuatu yang kontradiksi nggak bisa diapain. Nggak bisa digabung. Kalau kita pakai logika akal. Kalau pakai logika hati bisa. Cinta sama benci pakai logika akal nggak bisa bergabung, nggak bisa. Lu cinta benci, cinta benci pakai logika akal, kontradiksi nggak bisa nyatu. Tapi kalau kita pakai logika hati, bisa nggak cinta benci bersatu? Bisa. Rasa-rasanya nggak ada rasa cinta tanpa dibarengi rasa apa? Rasa benci. Cinta orang sama orang pasti dia ada bencinya pasti. Ya, saya cinta banget nih sama Allah, cinta sama Allah. Subuh-subuh ngantuk, Allahu Akbar, azan lagi. Iya, ente kan cinta banget sama Allah. Tapi itu ente lah, berarti
disuruh sholat ente rumahnya gerutu. Makanya nggak ada rasa cinta yang tanpa dibarengi rasa apa? Rasa benci. Bahkan rasa benci pun sebenci apapun Pasti ada cinta. pasti ada rasa cintanya juga. Benci banget sama musuhnya nih. Kemana aja kita perhatiin. Kan di pondok begitu, ada orang benci banget main dia malah perhatiin mulu. Nih dia keluar nih. Dia pergi kemana sih itu lah. Makanya jangan orang kalau benci banget ketika ada kejadian apa, pakai annahu waliyun hamim. Di Quran bisa berubah jadi teman yang apa? Jadi teman yang akrab. Rasulullah banyak banget yang benci. Ya kan pakai yang benci. Tapi ada orang-orang yang benci itu berubah jadi pembela Islam nomor 1. Nah, Umar bin Khattab bagaimana nyari mana Muhammad, mau dibunuh, mau dimana Muhammad. Cepet baca surah Toha dikit langsung ya gitu. Ya, jadi ya kayak pakai logika hati, sesuatu yang kontradiksi bisa jadi satu. Ya kalau kita pakai logika akal kayak begini nggak bisa. Kontradiksi gimana dijamak? Berarti bukan dijamak, maksudnya diterangin di sini. Menghamalkan tiap sesuatu di atas satu kondisi. Karena dikumpulin nggak bisa. Gimana masa zat orohu? Ini batal apa kagak? Kan nggak bisa digabung itu, nggak bisa. Batal kagak kalau megang kemaluan. Tapi nanti kondisinya bisa dilihat nih kalau pindah ya. Nah ini dicontohin di sini nih. Misaluhu hadisu. Ini kalau model begini kita boleh baca hadisu, boleh kita baca hadisun. Boleh kita hadisun boleh? Iya boleh. Berarti kalau hadisun syarus suhud jadi badal. Adalah suatu hadis. Apa hadisnya? Syarus suhud. Badal jadi hadisun. Tapi kalau kita bacanya hadisu, berarti dia jadi mudhof. Nah, jumlah hadisnya ini jadi apa? Jadi mudhof ilahi. Itu namanya idofat bayaniyah namanya tuh. Bisa ya. Jadi ente baca hadisu boleh, ente baca hadisun juga apa? Juga boleh aja. Walaupun memang kebanyakan kalau kita bacanya hadisu, dijadiin idofat aja gitu. Untuk mudhof ilahi. Nempel-nempel aja udah. Syarrus suhud, saksi yang paling baik, saksi yang buruk. Yang belum diminta saksi dia udah bersaksi. Nah diminta saksi aja, wah saksi paling buruk nih. Saya saksinya. Wah. Berikutnya ada lagi hadis khairus suhud. Iya, sebaik-baik saksi yang diminta, yang dia udah bersaksi sebelum dia main. Saksi. Ya sebetulnya kalau kita udah bersaksi sebelum diminta, baik tapi buruk. Kan kontradiksi di sini. Kok di hadis ini dibilangnya khairus suhud, di hadis yang ini bilangnya apa? Syarrus suhud. Gimana jalan keluarnya nih? Pakai alternatif yang pertama dulu kita tempuh. Kita kompromikan. Ya, terus baca Pak. Wa humilal awwalu ala ma idza kana man lahu syahadatu aliman biha. Maka dihamalkan hadis yang pertama di atas apabila yang menjadi saksinya itu tahu kejadiannya. Wasani ala ma idza lam yakun aliman biha. Dan hadis yang kedua dihamalkan di atas orang yang tidak tahu. Iya, bukan orang yang saksinya tahu, bukan saksi berarti dia tahu dong. Man lahu syahada berarti bukan saksinya. Fahumilan awwalu, maka dihamalkan hadis yang pertama, yang mana tuh? Yang syarrus suhud, yang saksi majlis tuh. Alamma iza kana man lahu syahada aliman biha, di atas orang yang berhak mendapatkan kesaksian itu, dia mengetahui dengannya, mengetahui kalau orang itu adalah saksinya. Jadi orang yang lagi berperkara nih, yang dia lagi perlu saksi nih, dia tahu. Nah, misalkan Ijal tuh sebenarnya saksi. Jadi dia harusnya kalau emang dia tahu, harusnya Ijal nunggu aja, diminta sama dia. Ijal inti jadi saksi dong. Nah ini enggak, dia udah tahu ini sebagai saksi, itu langsung ngapain? Langsung ngajuin bersaksi tanpa pakai diminta. Nah itu jadi syarrus suhud. Sebaliknya kalau khairus suhud udah dibaca belum? Udah dibaca. Wasani alama izalam yakun aliman biha. Jadi orang yang lagi berperkara itu dia nggak tahu kalau Ijal itu sudah saksi. Nah ini biar dia tahu gimana lah. Ini kan ngajuin diri. Aneh tahu kok kejadian itu. Aneh siap jadi saksi. Tujuannya biar apa? Biar hak dia bisa terpenuhin. Dia kan lagi berperkara nih. Biar kebenaran bisa terkuak. Baru kita ngajuin diri. Tapi kalau emang udah ketahuan kita sebagai kan suka begitu, ada saksi ahli masalah IT nih, saksi ahli kan ketahuan yang orang ahli IT lah pasti. Nggak usah pakai ngajuin tuh mah, yang tunjuk aja dah. Siapa kayak saksi ahli IT-nya? Oh si Anu ditunjuk, silakan. Karena tuh udah spesifik buat yang tertentu begitu.
Kan jadi ada dua-duanya bisa diapain tuh hadis? Bisa dihamal. Bisa dipakai. Berarti dihamalkan kondisinya aja yang beda-beda. Ini mah yang lima perkaranya udah tahu, ini lima perkaranya belum tahu. Gitu ya. Terus Wasani rawahu Muslimun bilabzin ala ukhbirukum bi khabari syuhudi bi khairis suhud. bi khairi syuhudi allazi ya'ti bi syahadatihi qabla ay yus'alaha. Dan yang kedua meriwayatkannya oleh Imam Muslim dengan lafaz ala ukhbirukum bi khairi syuhudi allazi ya'ti bi syahadatihi qabla ay yus'alaha. Ketahuilah olehmu maukah aku kasih tahu kamu dengan sepaling baik saksi yang datang dengan persaksiannya sebelum ia dipertanyakannya. Minta. Oh diminta. Fal awwalu muttafaqun ala ma'nahu fi hadisi khairukum qarni summal ladzi yalunahum ila qawlihi summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ay yustashhadu. Dan yang pertama itu telah dikompakkan di atas maknanya pada hadis khairukum qarni summal ladzi yalunahum ila qawlihi summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ay yustashhadu. Iya, jadi sebetulnya yang syarus suhud enggak saklek kayak begitu, tapi itu diambil kepemahaman dari hadis yang ini nih. Yang khairukum qarni, sebalik kalian lalu generasiku kata Nabi. Summal ladzi yalunahum. Nah nanti akan hadir di suatu zaman nanti ya, di belakangan apa kaumun yashhaduna qabla ay yustashhadu, bakal ada sekelompok orang yang memberi kesaksian sebelum dia diapain diminta saksi. Berarti bagus gak tuh yang begitu? Kagak bagus, karena dia awalnya lagi ngomongin kelompok-kelompok yang bagus. Nanti kalau zaman udah makin parah bakal ada tuh orang-orang yang model begini. Itulah khairus syarus suhud. Terus Fa illam yumkinil jam'u bainahuma yatawaqqafu fihima illam yu'lam tarikhu ay ila ayyuzhara murajjihu ahadihima. Maka jika tidak mungkin menjamak di antara keduanya, maka tawakuf pada keduanya sekalipun tidak diketahui sejarahnya. Artinya sampai jelas faktor penguat salah satu keduanya. Misaluhu qauluhu ta'ala aw ma malakat aymanukum wa qauluhu ta'ala wa anta jama'u bainal ukhtayaini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala aw ma malakat aymanukum, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa anta jama'u bainal ukhtayaini. bainal ukhtaini. Ukhtaini. Iya. Jadi kan ayat ini kontradiksi. Ya kan? Boleh gak nikahin perempuan empok adik? Enggak boleh. Gak boleh kan? Gak boleh. Ada ayat nih wa antajma'u bainal ukhtaini. Jangan inti kumpulin ini nikahin ukhtaini, ya. Orang yang masih saudara tuh, empok me adiknya inti nikahin gak boleh. Tapi di ayat yang lain itu ngebolehin. Nah, di ayat yang lain apa? Auma malakat aimanukum. Auma malakat aimanukum. Budak. Empok adiknya budak ente, boleh gak dinikahin? Kagak boleh. Lah, boleh. Kan budak. Suka budak. Nah, Karena budaknya. kan budak. Kan tuh auma malakat aimanukum yang nunjukin yang diperbolehkan. Bukan ukhta ininya. Iya. Nah sekarang dua-duanya jadi budak. Empok adik jadi budak. Inti pakai dua-duanya, boleh kagak? Nah, kalau pakai ayat yang auma malakat aimanukum boleh. Tapi kalau pakai ayat antajma'u bainal ukhtaini enggak boleh. Makanya Utsman bin Affan ditanya masalah ini, dibilang apa? Satu ayat mengharamkan, ayat yang lainnya ngapain? Menghalalkan. Tapi itu kan ada kalau saudara tapi bukan budak, itu yang kagak boleh kan? Iya, nggak boleh. Tapi kalau dia saudara tapi masuknya budak Nah, boleh. nggak tahu, makanya bertentangan jadinya. Jadi bertentangan. Kalau dia jadi budak gimana? Masih berlaku nggak nih kata-kata wa antajma'u? Ini beda ukhta Ini ini. di mamalakatnya, di mamalakat aiman hukumnya kan itu jadi budak dia. Iya, makanya kata-kata yang tajma'u baina ukhta ini masuk ke budak juga apa enggak? Apa jadi batasin budak jadi boleh? Nah kan jadi bingung di sini. Dua ayat ini kontradiksi kalau dilihat. Nah, kata Utsman bin Affan yang satu ayat menghalalkan, yang satu ayat mengharamkan. Gimana nih ulama nih terus? Fal awwalu yajuzu zalika Yujawizu. Fal awwalu yujawizu zalika bimilkil yamini. Wasani yuharrimu zalika fayurjiha at-tahrimu li'annahu ahwatu. Maka yang pertama itu dibolehkan demikian itu dengan sebab budak, dan yang kedua diharamkan demikian itu, maka dikuatkan keharamannya karena bahwasanya itu lebih apik. Iya. Jadi
alternatif yang kedua, kalau memang dia nggak bisa digabung, dilihat mana yang lebih kuat gitu ya. Ini di sini dibilang yang lebih kuat, berarti kalau sekalipun dia budak mendingan apa, mendingan jangan ya, karena itu al-akhwatu yang lebih apa, yang lebih apik ya. Kalau masalah Boleh. bukan, kalau masalah kawin gitu kan lebih, apalagi emang lebih ketat lagi. Al aslu fil apa ada tuh di Qawaid, di kitab Qawaid fikih yang Kiai Karang tuh, al aslu fil ibdo at-tahrim apa gitu. Jadi kalau masalah ngomongin masa kemaluan perempuan itu emang ya asalnya apa, haram. Jadi main apiknya begitu, ya udah mendingan haram aja dah kalau gitu ya. Tapi secara ini mah emang kontradiksi sih. Sebenarnya kalau kita udah nggak berlaku, udah nggak ada budak, udah nggak ada, berarti udah kagak boleh ya. Terus Kaidahnya anal asla fil idohi at-tahrimu. nah itu kan Ini iya, makanya di yang kitab kelas 5 tuh saya ingat itu yang Qawaid Fiqh itu al aslu fil apa ya? Anal asla fil idohi at-tahrimu. Iya, itu ba tuh ibdo, bukan ido, ido. bukan iya. Itu kan ain kan Ibdo, iya. iya, itu kemaluan. Jadi asal kalau udah berhubungan sama kemaluan gitu, asalnya haram, jangan dikit-dikit halal karena Asla Fil ibdo at-tahrim. terus mah Fa in ulimat tarikhu nusikha al mutaqaddimu bil mutaakhiri kama fi ayatai iddatil wafati wa ayatai musabarati faqad taqaddamatil arba'u. Maka jika diketahui sejarahnya, niscaya dinasah yang turunnya duluan dengan yang belakangan, sebagaimana pada 2 ayat masalah iddah wafat dan 2 ayat masalah sabar, dan telah terdahulu 4 ayat tersebut. iya. Jadi alternatif berikutnya kalau nggak bisa ditarjih, dilihat tanggalnya mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang belakangan harusnya dia menasah yang apa? Yang duluan gitu. Ya. Di sini dibilang contohnya seperti ayat iddatul wafat. Berarti udah nih lagi masalah nasa mansuh, mana kita udah baca nih ya. Terus yang ayat musabaroh itu artinya ayat perang. Ya, perang satu orang lawannya berapa? Apa 10? Iya, apa 20 apa 10 gitu kan. Nah, kita baca juga. Waqad taqaddama tuh, udah taqaddama udah lupa berarti kita. Waqad taqaddamatil arba'u. Arba'atu. Bener ya? Taqaddamat arba'u bener. Bisa, bener ya? Bener enggak? Bener ya? Arba itu Bisa. muannas. Muannas. Kalau arba'ah Enggak ada alifnya. muzakkar malah. Gitu. arba'ah. Arba kan ada arbaun, ada arbaatun. Nah, Ya kan? iya. Arbaun Mana? muannas. Arbaatun Zakat. muzakkar. Jadi ke di sini taqaddamat al-arba'u. Kalau taqaddama al-arba'atu gitu. Ada di Arab gitu. Jangan ketipu sama tamar butohnya. Terus Wa kaza in kana khosaini fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'u kama fi hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa ghasala rijlaihi wa hadha masyhurun fi sahihaini wa ghairihima wa hadisi annahu tawaddoa wa rasyal ma'a ala qadamaihi wa huma fi na'laini rawahu an-Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dan begitu juga jika keduanya itu khusus, artinya maka jika mungkin menjamak di antara keduanya maka hendaklah dijamak, sebagaimana pada hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW berwudu dan membasuh kedua kakinya, dan ini hadis masyhur di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Dan hadis bahwasanya Nabi berwudu dan ia memercikkan air di atas 2 tumitnya, dan keduanya itu ada sendal. Meriwayatkannya oleh Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi dan selain keduanya. iya ini jadi hadisnya gimana? Di hadis yang pertama iya dicuci kakinya seperti yang biasa kita kerjain, tapi di hadis yang lain Nabi nggak cuci, dicipret-cipretin doang. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita wudu cuma cipret-cipretin doang begitu? Nah kan hadisnya jadi kontradiksi di sini. Ya. Pakai sendal lagi. Iya. Nah terus gimana ini Jenny? Wa jumi'a bainahuma bi anna ar-rasya fi hali tajdidi kama fi ba'di turuki
inna haza wudu'u man lam yuhdis. Maka dijamak di antara keduanya bahwasanya percikan air pada keadaan tajdidul wudu sebagaimana pada sebagian riwayat. Sesungguhnya ini wudu bagi orang yang belum berhadas. Iya, jadi dihamalkannya begitu. Kalau wudunya wudu yang wajib, ya harus cuci. Tapi kalau cuma tajdidul wudu, boleh cuma diapain? Dicepretin air, karena dia berlandasan dengan hadis yang lain. Ada tambahan riwayat, haza wudu'u malam yuhdis. Ini wudu orang yang belum hadas. Berarti kan dia tajdidul wudu. Gitu. Jadi dua-duanya bisa diapain? Bisa dipakai. Walaupun dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i mau tajdidul wudu, ya tetap harus diapain? Harus cuci, nggak bisa diapain? Nggak bisa cuma dicepret. Makanya nanti dihamalin lagi di situ. Berarti yang tawaddu'a di sini maknanya apa? Oh, begitu. Atau ros di sini maknanya apa? Dicari alternatif lagi jalan keluarnya. Atau karena dia pakai nak lain, berarti mungkin dia lagi pakai apa? Lagi pakai khuf, berarti atasnya udah usap gitu, nggak bisa masuk juga. Ya, karena di Syafi'i nggak bisa kalau cuma tadi dulu wudu, cuma diapain? Lagian kalau ibadah, kalau wajib amis sunnah harusnya sama aturan mainnya. Inti sholat zohor, inti sholat witir, rukunnya sama nggak? Sama. Jadi nggak bisa nih sholat tarawih ada sunnah nih nggak apa-apa nyantai, nggak bisa. Rukun-rukunnya tetap harus apa? Tetap harus sama begitu. Puasa juga begitu. Walaupun nanti yang sunnah tetap ada pengecualian, tapi nggak banyak. Misalkan nih sholat wajib mesti diri, tapi kalau sholat sunnah boleh duduk walaupun dia mampu diri sebetulnya, tapi pahalanya di korting, ya kan setengahnya, ya itu pengecualian tuh. Atau sholat di kendaraan nggak ngadep kiblat, sholat wajib nggak boleh, tapi kalau sholat sunnah boleh. Terus sedikit. Sama puasa juga begitu, puasa wajib, puasa sunnah sama rukun-rukunnya semuanya. Nggak lantas yang sunnah jadi lebih gampang gitu, sahurnya boleh habis subuh, kagak, tetap. Tapi memang tetap ada aturan-aturan yang akhirnya bisa ada longgarnya, tapi itu harus berdasarkan keterangan Nabi. Misalkan kalau sunnah niatnya boleh dah habis apa? Habis subuh boleh niatnya. Kalau yang wajib mesti sebelumnya, emang ada kalau gitu. Tapi seharusnya yang lain-lainnya tetap sama antara wajib dan sunnah. Jadi kok di sini ya nggak bisa tajdidul wudu, cuman diapain? Nah, itu argumen dalam mazhab Syafi'i. Tapi ya kalau memang tambahan riwayat haza wudu'u malam yuhdis, berarti kuat kalau gitu. Bisa juga emang orang cuman diapain? Nah, cuman cipret-cipretin doang. Mungkin karena di Arab air agak susah. Ya, jadi karena dia cuma wudunya tajdidul wudu gitu. Kenapa cuma kaki doang ya? Muka gitu. Juga enggak. Mungkin cepet-cepetin juga. Karena biasanya penggunaan air di kaki itu boros. Biasanya kalau kaki kan banyak banget. Karena langsung kotor dulu. Dikit lagi Pak. Fa illam yumkinil jam'u bainahuma wa lam yu'lamit tarihu yutawaqqafu fihima ila zuhuri murajjihin li ahadihima. Maka jika tidak mungkin menjamak di antara keduanya dan tidak diketahui sejarahnya, maka ditawakufkan pada keduanya sampai nampak faktor penguat bagi salah satu keduanya. Iya, kalau ternyata udah nyari tanggal nggak ketahuan juga, ditarji nggak ketahuan juga, ya udah. Kita mesti nyari alternatif dalil yang apa? Dalil yang lain. Gitu kayak orang apa itu aja sholat baca bismillah tuh pas Fatihah. Itu kan hadisnya mutorib. Kacau tuh. Yang hadis ini nggak baca Fatihah, yang di sini nggak baca bismillah. Ini baca. Nah, kalau kata almarhum Kiai Syarifuddin, pakai alternatif dalil yang lain. Dalil lainnya apaan? Di Quran ditulis bismillah. Di Quran, sedangkan Utsman udah wanti-wanti banget yang bukan Al-Quran jangan diapain? Jangan ditulis. Berarti ketika itu di mushaf ada bismillahnya, berarti itu bagian dari apa? Fatihah. Bagian dari begitu. Jadi kata jangan pakai hadis itu kata Bapak Haji Syarif tuh. Cari alternatif dalil yang lain. Karena tuh nggak ketahuan tuh mana yang lebih kuat, mana yang lebih kuat. Karena dua-duanya sahabat kuat semua tuh. Ya. Terus Misaluhu ma jaa annahu sallallahu alaihi wasallam suila amma yahillu lirrajuli min imraatihi wa hiya haidun. Faqala ma fawqal izari rawahu Abu Dawud. Contohnya apa yang telah warid bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang apakah boleh bagi seorang laki-laki daripada istrinya wahal istrinya itu sedang haid. Apa yang bolehnya?
Maka Nabi menjawab, apa yang ada di atas gulungan kain. Meriwayatkannya oleh Imam Abu Daud. Waja'a annahu qala isna'u kulla syai'in illa nikaha ay al-wat'a rawahu Muslimun. Dan telah warid bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, artinya wati, rawahu Muslimun. Bertentangan nggak tuh? Tentangan. Tentangannya di mana? Yang atu boleh wati, yang atu Boleh main di atas, di yang kain. atu main di atas. Ya nggak bertentangan dong. Nah, Kan main atas kagak wati. Bawah yang hadis yang selanjutnya kan isna'u kulla syai'in illa nikah. Iya. Berarti wati boleh nggak? Yang harus pakai hadis yang kedua. Nggak boleh. Ilan nikah kan? Iya, Nggak boleh. Terus yang pertamanya apaan? Kan harusnya kalau bertentangan, kalau hadis yang kalau yang keduanya ilan nikah. Iya, sama-sama kagak jima ini sebenarnya hadisnya. Iya. Mafawqal izar nggak sama-sama jima. Mafawqal izar Iya. jima. Karena kita ngartiin mafawqal izar di situ main atas. Oh gitu ya. Padahal maksudnya si pengarang ini bukan begitu. Dia jima dialasin apaan? Oh. kain. Dialasin kain. Gitu. Kan kalau kita baca di Misbahul Zulam kan banyak salah daripada mafawqal izar kan banyak. Makanya apa di atas? Ya kan? Nah kalau di atas mah kagak apa-apa, main atas mah ngapa main atas? Maksudnya nyumbi ini kagak boleh lagi head. Ya kan? Bau amisnya nggak kecium kalau ke atas. Gitu. Ya. Jadi itu mafawqal izar itu mafawqal izar ya dialasin apa? Kain. Dialasin kain tapi diapain? Masukin. Dimasukin. Berarti itu wati kan? Iya, wati. Jima. Nah itu wati. Berat bener. Makanya mafawqal izar kok ngebolehin, tapi yang ilan nikah Nggak boleh. bertentangan kan? Iya. Bertentangan. Jadi gini, Iya. ayat yang contoh-contoh yang ada di kitab Waraqat nih, bukan contohnya doang, contoh yang lain nih. Itu memang dia cuma ngambil satu pendapat. Ya, bukan berarti dia bukan dia nggak banyak pendapat, enggak. Kayak masalah ini mafawqal izar, berarti dia ngambil pendapat Yang pakai izarnya yang mati, Iya. begitu. Ya, sama aja kita tadi yang masalah nyipretin air itu, Imam Syafi'i nggak ngebolehin, dia nggak mikirin tuh Imam Syafi'i nggak ngebolehin, enggak. Yang penting dia lagi ngasih contoh, begitu, lagi ngasih contoh aja, ya. Terus, wa min jumlatihi al-wad'u fi ma fawqal izari fata'arada fihi. Dan dari keseluruhannya itu wati pada apa yang di atas sarung maka bertentangan padanya. Farajjaha ba'duhum at-tahrima ihtiyaton. Maka mentarjih oleh sebagian mereka akan keharaman karena apik. Wa ba'duhum al-hilal li'annahu al-aslu fil mankuhati. Dan sebagian mereka menghalalkan karena bahwasanya asalnya itu pada nikah. iya, jadi yang diikhtilafkan itu kalau watinya pakai apa? Pakai sarung. Nah, kalau watinya secara langsung lagi head jelas tuh mah apa? Terus kagak boleh. Ini yang diikhtilafin di sini yang ada Fawqal izar. iya yang diikhtilafin di sini at-tahrima ihtiyaton al-hilali anahu, nah itu wati kalau dialasin pakai izar. Masuk. Terus Fa in ulimat tarikhu nusikha al mutaqaddimu bil mutaakhiri kama taqaddama fi hadisi ziyaratil kuburi. Dan jika diketahui sejarahnya maka dinasakh yang duluan dengan yang belakangan sebagaimana telah terdahulu pada hadis ziarah kubur. iya, dari kubur kan awalnya nggak boleh. Ya kuntu nahaitukum ala bazuruha. Karena ketahuan tarikhnya tuh. Berarti yang belakangan ngapus yang duluan. Tandain. Nah makanya sisanya nih masalah hadis, tadi nggak capeknya doang nah. Terus tadi ada hadis khairukum korni itu Sahabat. siapa yang masuk itu? Sahabat. Sahabat kan kurunku, berarti orang-orang yang ketemu dengan siapa? Kita emang nggak masuk udah itu walaupun kita nyebut di situ. Nggak masuk. Emang kita kan nggak sebagai sahabat. Khairukum korni. Gue bilang dia lagi.